Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode Mekah, pada awal mula Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah SWT yang isinya menyeru manusia untuk beribadah kepadanya, mendapat tantangan yang besar dari berbagai kalangan Quraisy. Hal ini terjadi karena pada masa itu kaum Quraisy mempunyai sesembahan lain, yaitu berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Karena keadaan yang demikian itulah dakwah pertama yang dilakukan di Mekah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Terlebih karena jumlah orang yang masuk Islam sangat sedikit. Keadaan ini berubah ketika jumlah orang yang memeluk Islam semakin hari semakin banyak. Allah pun memerintah Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Bertambahnya penganut agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membuat kemapanan spiritual yang sudah lama mengakar di kaum Quraisy menjadi terancam. Karena hal inilah mereka berusaha dengan semaksimal mungkin mengganggu dan menghentikan dakwah tersebut. Dengan cara diplomasi dan kekerasan mereka lakukan. Merasa terancam, Allah SWT memerintah Nabi Muhammad beserta kaum muslim lainnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Disinilah babak baru kemajuan Islam dimulai. Pada masa Nabi terdapat dua adikuasa. Pertama, Persia yang menyembah api dan ajaran Mazdak mengenai kebebasan seks yang masih berbekas pada masyarakatnya, sehingga permaisuri pun harus menjadi milik bersama. Kedua, Romawi yang Nasrani yang juga masih dipengaruhi oleh budaya Kaisar Nero yang memperkosa ibunya sendiri dan membakar habis kotanya. Kedua adik kuasa ini bersitegang memperebutkan wilayah Hijaz. Karenanya tidak mungkin Islam hadir di keduanya atau salah satunya. Selain itu, Mekah atau pusat Hijaz, tempat bertemunya para kafilah selatan dan utara, timur dan barat. Penduduk Makkah juga melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas ke daerah Romawi dan Persia. Ini akan memudahkan penyebaran pesan. Ketika Islam hadir di Mekah, dapatlah kita baca dalam beberapa literatur bahwa pada periode Mekah bersirikan ajaran tauhid, tetapi sesungguhnya bukan hanya persoalan teologis semata, juga seruan Islam akan keadilan sosial, perhatian pada nasib anak yatim, fakir miskin, dan pembebasan budak, serta ajaran Islam akan bersamaan derajat manusia yang menimbulkan penolakan keras penduduk Makkah pada Muhammad. Bagi mereka, agama ini tidak hanya merusak ideologi dan teologi mereka, tetapi juga merombak kehidupan sosial mereka. Masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa, yaitu Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram yang dapat meruntuhkan Ka'bah. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali untuk lewat pintu masjid, itulah yang orang
Itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang berhak adalah Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tampaknya Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Mereka pada berbisik dan menjuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Pada saat Nabi Muhammad SAW hampir berusia 40 tahun, kesukaannya mengasingkan diri dengan berbekal roti dan pergi ke Gua Hira di Jabal Nur. Rasulullah di Gua Hira beribadah dan memikirkan keagungan alam. Pada usia genap 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dengan perantaraan malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah mengulang bacaan surat Al-Alaq dengan hati yang bergetar, lalu pulang dan menemui Khadijah, istrinya, untuk meminta diselimutinya. Beliau diselimuti hingga tidak lagi menggigil tapi khawatir akan keadaan dirinya. Khadijah menemui Warqah bin Naufal dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi. Warqah menanggapi, Maha suci, dia benar-benar Nabi Muhammad ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Pada masa periode Madinah, hijrah ke Madinah tidak terwujud begitu saja. Ada beberapa prakondisi seperti Baiat Aqobah pertama dan kedua. Kedua baiat ini merupakan batu-batu pertama bagi bangunan negara Islam. Peta demografis Madinah saat itu adalah sebagai berikut. Kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Anggota suku Aus dan Khazraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Anggota suku Aus dan Khazraj yang masih menganut paganisme. Orang-orang Yahudi yang terbagi dalam 3 suku utama, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Kemajemukan komunitas tentu saja melahirkan konflik. Pertentangan Aus dan Khazraj sudah terlalu terkenal dalam sejarah Islam. Bahkan diduga diterimanya Rasul di Madinah atau Yasrib dengan baik di kedua klaim tersebut, karena kedua klaim tersebut membutuhkan orang ketiga dalam konflik di antara mereka. Hal ini bisa dipahami dalam manajemen konflik politik. Adapun diterimanya Rasul oleh kaum Yahudi merupakan catatan tersendiri. Tentu saja Yahudi menerima Nabi dengan penuh kecurigaan, tetapi pendekatan yang dilakukan Nabi mampu menjinakkan mereka paling tidak sampai Nabi eksis di Madinah. Kita beralih pada persoalan ajaran Islam. Pada periode Madinah, ajaran Islam merupakan kelanjutan dari periode Mekah. Bila pada periode Mekah, ayat tentang hukum belum banyak diturunkan, maka pada periode Madinah kita mendapati ayat hukum mulai turun melengkapi ayat yang telah ada sebelumnya. Ini bisa dipahami mengingat hukum bisa dilaksanakan bila komunitas telah terbentuk. Juga dapat dicatat kemajemukan komunitas Madinah turut mempengaruhi ayat hukum ini. Hukum bukan hanya ayat hukum saja yang berangsur-angsur sempurna. Juga ayat tentang etika, tauhid, dan seluruh elemen ajaran Islam berangsur-angsur mendekati titik kesempurnaan dan mencapai puncaknya setelah Nabi wafat
dimulai era Khulafa Rasyidin tidak dapat dipungkiri. Di Madinah Islam sempurna dan disinilah awal sebuah peradaban yang dibangun oleh umat Islam mulai tercipta. Pada Perjanjian Aqabah I pertama pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 641 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dan Yastrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah pertama atau Perjanjian Aqabah I. Adapun isi baiat Aqabah pertama, Perjanjian Aqabah pertama adalah sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 2. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 3. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurigaan dan kedustaan. Adapun Perjanjian Aqabah II pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yatsrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yatsrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yatsrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karenanya perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah II. Adapun isi Perjanjian Aqabah II sebagai berikut. 1. Penduduk Yatsrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yatsrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. 4. Penduduk Yatsrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.